Teng 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 teng. Dahulu kala, di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mandi Rubayah dan anak lelakinya yang bernama Maling Kundang. Mande bersama dengan Malin sudah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Sehingga suatu saat muncul keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu pun berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan pun dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Sehingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia pun mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam sahabatku. Kalian apa kabar? Alhamdulillah aku sehat walafiat. Alhamdulillah aku juga sehat walafiat. Bagaimana denganmu, Malin? Yang kalian lihat, aku sehat walafiat. Ngomong-ngomong, ada apa kalian kesini? Kami di sini membawa kabar gembira untukmu, Malin. Kabar gembira apa sih? Saja aku dan Rashid melihat kapal besar bersandar di pelabuhan Pantai Air Manis. Aku pikir kita bertiga bisa ikut menumpang ke kapal tersebut sehabis pulang dari tempat ini. Jadi kami bertiga kan pergi merantau. Tentu saja itu yang aku maksudkan. Bukankah engkau ingin sekali membahagiakan ibumu? Ini ngetek dulu deh. Iya Rashid, aku sangat ingin pergi. Tetapi bagaimana dengan ibuku? Aku tidak tega meninggalkan ibuku di kampung halaman ini sendirian. Setidaknya aku harus berbicara terlebih dahulu terhadap ibuku. Baiklah, bicaralah dengan ibumu. Setelah kau mendapatkan restu dari ibumu, temui aku dan Rashid. Kita akan pergi merantau bersama setelah dari tempat ini. Baiklah. Terima kasih Rizky dan Rashid atas kabar gembiranya. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Ibu, bolehkah aku meminta izinmu? Aku ingin pergi ke negeri seberang. Aku sangat ingin merubah nasib kita. Aku sangat ingin membahagiakan ibu. Ngapa tiba-tiba sekali kau ingin pergi, Nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Tapi itulah Bu, Malin meminta restu ibu. Sebenarnya Malin gak tega buat ninggalin ibu di sini. Tapi mohon, tolong izinin Malin pergi ke negeri seberang demi kebaikan kita berdua, Bu. Sudahkah kau pikirkan matang-matang dengan keinginanmu, Nak? Insya Allah Bu, Malin sudah membulatkan tekad untuk pergi bersama dengan Rashid dan Rizky dengan menumpang kapal dagang yang sedang bersandar di tepi pelabuhan pantai tersebut. Baiklah, Nak. Jika keputusanmu sudah bulat, pergilah, Nak. Tapi jangan lupakan ibumu yang tua ini. Pulanglah jika kau telah berhasil. Malin tidak akan melupakan ibu. Malin pasti akan pulang dan membuat ibu bahagia. Malin janji, Bu. Baiklah, Nak. Jika itu sudah keputusanmu. Terima kasih Bu. Malin, insya Allah Malin akan berangkat besok pagi bersama dengan Rashid dan Rizky. keesokan harinya, Maling Kundang beserta ibunya dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, di mana tempat kapal besar itu bersandar. Wahai nelayan yang baik hati, apakah kau memperbolehkan kami untuk naik kapalmu ke negeri seberang? Sebenarnya saya tidak memperbolehkan adanya penumpang asing yang naik. Niat kami ini baik Tuan, kami ingin pergi ke negeri seberang untuk mengubah nasib kami. Jika Tuan tidak memperbolehkan kami untuk ikut menumpang, bagaimana kami dapat mengubah nasib kami? Niat saya juga sudah baik. Jika kapal ini bermuatan berlebih, maka akan berakibat buruk. Kami mohon Tuan. Ya, kami memohon Tuan. Baiklah, saya akan usahakan kalian bisa naik. Berterima kasihlah kepada Tuhan, jangan kepada saya. Baiklah Tuan, terima kasih. Perjalanan Malin, Rashid, dan Rizky pun berakhir, dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan.
bagaimana? Hendak kerja apa kita di sini? Aku masih belum tahu. Kita harus terus berikhtiar mencari pekerjaan. Berdoa saja ada yang membutuhkan pekerja. Tanpa mereka sadari, percakapan tiga sahabat itu pun didengar oleh salah seorang pengunjung warung lainnya, yang tak lain dan tak bukan adalah seorang saudagar yang kaya raya. Hei anak muda. Ya Tuan. Apa kalian sedang mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang mencari 3 pekerja laki-laki yang kuat seperti kalian. Apakah kalian bersedia? Sungguhkah Tuan? Apakah kami bisa langsung bekerja dengan Tuan? Oh, alangkah bersyukurnya hati saya apabila Tuan sudi menerima kami bertiga untuk bekerja dengan Tuan. Kami sangat bersyukur. Sebelumnya perkenalkan, saya Malin Kundang. Ini sahabat saya Rizky dan ini sahabat saya Rashid. Baiklah Malin, Rashid dan Rizky, beristirahatlah dulu di rumahku. Dan nanti malam akan kujelaskan apa yang harus kalian kerjakan esok hari. Baiklah Tuan. Akhirnya, tiga sahabat itu pun ikut serta bersama dengan saudagar yang kaya raya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Esokan harinya, mereka bertiga mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid, Rizky, dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja dibanding dengan Rashid dan Rizky. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi memperkerjakan Rashid, begitu pula dengan Rizky. Akhirnya Rashid dan Rizky pun pulang ke kampung halamannya. Sepulangnya Rizky dan Rashid, Malin pun mendapat seorang teman di tempat bekerjanya. Hai Malin, apa kau sudah makan? Belum Kang, kerjaanku belum selesai. Nasimu tinggalkan di sini ya. Setelah pekerjaanmu selesai, makanlah nasi ini. Siap Kang. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahnya, yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis dagang ayahnya, putri pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan, ia pun mulai tertarik pada karyawan tersebut, yang tak lain adalah Malin Kundang. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam nak. Siapa gerangan karyawan itu? Nampaknya memiliki etos kerja yang lebih baik dari karyawan lainnya. Oh, anak muda itu nak. Dia bernama Malin Kundang. Emang ada apa? Tidak apa-apa ya. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia pun diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usahanya. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Pada akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya, mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, kau kah itu? Malin, wah engkau kah ini? Kau sudah sukses ya sekarang. Ya, seperti yang sudah kau lihat, aku sudah menikmati hasil jerih payahku selama ini. Lihatlah perempuan di sampingku. Iya, kau sekarang sudah menjadi orang hebat, Malin. Aku kagum. Sudah ya, aku mau pergi jalan-jalan dulu. Baiklah, bersenang-senanglah. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande dan Rizky untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali.
Mak, cepatlah kau pergi ke tepi pantai. Anakmu Malin telah kembali, Mak. Sungguh kan, nak? Yang kau katakan itu bukan dusta kan? Sungguh, Mak. Buat apa saya membohongi Mak? Ayo Rashid, temani Mak ke pelabuhan sekarang. Baiklah, Mak. Malin, kaukah itu? Siapakah wanita tua itu, Kanda? Sepertinya ia mengenalmu. Gak tahu lah, mungkin pengemis yang mengaku-ngaku jadi ibuku. Alhamdulillah nak, kau terlihat sangat sehat. Kapan kau datang ke sini? Kenapa kau tidak mengabari ibumu dulu? Kanda, apakah wanita tua ini adalah ibumu? Hei perempuan tua, siapakah engkau? Aku tidak pernah punya ibu seburuk engkau. Malin, ini ibumu nak. Sudah lupakah engkau? Aku yang mengandung, melahirkan, dan membesarkanmu nak. Pergilah kau pengemis. Pergilah kau pengemis. Kau bukan ibuku. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan Malin? Jika ia bukan anakku, maka maafkanlah. Jika ia anakku, maka hukumlah. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat pun menyambar-nyambar. Badai semakin kuat dan kapal besar pun terguling. Kenapa tiba-tiba begini? Badai tiba-tiba datang. Apakah kau baik-baik saja? Anda, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ampuni aku, Ibu. Jadi kesimpulannya dari cerita Malin Kundang ini adalah jangan durhaka kepada orang tua, terlebih kepada seorang ibu, karena ibu yang telah melahirkan, menyusui, dan membesarkanmu. Hormati dan hargailah dia, jangan sampai dia menangis karena sikap dan bicaramu yang tidak pantas. Dan ingatlah selalu, surgamu berada di telapak kakinya.